Oke. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, tetap semangat, aktif selalu. Makan sehat. Sedikitin makan yang nggak sehat. Dan selalu bahagia. Insya Allah kita dijauhkan dari penyakit dan wabah COVID nih teman-teman. Nah teman-teman, yang udah aktivitas semangat. I like Monday. Jangan I don't like Monday. Yang dari rumah. Oke, gini teman-teman, saya diminta menjelaskan soal bagaimana caranya nih. Pendapatnya kalau kita mau mulai diet, kayak apa harus dijalankan? Oke. Kita bicara diet dulu teman-teman ya. Diet itu sebenarnya pengertiannya udah salah kaprah di kita nih, ternyata saya juga dulu gitu. Diet itu kita cenderung mengatakan ingin turun berat badan itu diet. Ya benar, tapi nggak cuma turun berat badan. Jadi diet itu dalam kata aslinya adalah memang pola makan gitu. Yang sekarang teman-teman jalani nih, misalnya makan gorengan atau apa, ya itu diet, ternyata pola makannya kayak gitu. Nah teman-teman, diet itu ada tujuannya yang pasti. Tujuan untuk orang yang mau nurunin berat badan, itu diet. Mau naikin berat badan, diet. Mempertahankan, diet juga. Stamina, misalkan menaikkan stamina, ya diet. Naikkan otot gitu ya. Nah, ada juga diet, misalkan ibu hamil, ya busui. Orang sakit yang pantangan ini, pantangan itu diet. Nah, teman-teman, jadi begitulah pengertian diet. Jadi semua orang butuh diet sebenarnya. Apa tujuannya? Nah, teman-teman, apa sih langkah-langkah yang paling harus kita lakukan saat melakukan diet ini ya? Kata ahli begini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu target. Target teman-teman itu mau nurunin berat badan, naik berat badan berapa kilo ya kan? Jadi nanti programnya disusun yang awal-awal, karena nggak boleh turun terlaluan drastis gitu kan, apalagi kalau teman-teman punya masalah kesehatan seperti diabetes ya kan, jantung atau segala hipertensi ya teman-teman. Nah teman-teman, yang paling bagus adalah teman-teman tahu dulu tadi targetnya. Kalau bisa komposisi tubuh teman-teman dicek ya, misalkan massa air, massa ototnya segala macam tuh, metabolismenya itu lebih baik, lebih akurat. Yang kedua teman-teman, cek kimia darah teman-teman nih, asam urat ya kan, lemak teman-teman, LDL, RDR, triglycerid gitu, LDL, HDL, LDL ya kan teman-teman. Itu teman-teman penting banget, tensi teman-teman, karena itu sebagai indikator dan pemantau teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan diet, nanti saat-saat setelah beberapa saat diet, cek lagi, itu membuktikan kalau teman-teman kimia darahnya membaik, lanjut. Tapi kalau nggak, malah memburuk, hentikan secepatnya dietnya. Itu salah dietnya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, diet ini udah jadi masalah manusia sejak dari dahulu kala. Kebanyakan nih penelitiannya dari orang yang sebagian besar yang melakukan diet itu diet sendiri. Nah, apa namanya, berusaha sendiri, Eh, ceplok sini ilmunya. Pokoknya diet sendiri, berusaha sendiri, entah apa alasannya gitu kan. Dan hasilnya dia melakukan dietnya seumur hidup karena nggak berhasil. Diet terlalu diet. Every day is diet untuk menurunin berat badan, tapi nggak turun berat badan. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Karena pengetahuannya teman-teman. Jadi diet itu memang perlu pengetahuan. Jadi diet itu nanti setelah kita tahu, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Teman-teman, kalau teman-teman sedang menyusui, lain dietnya. Teman-teman punya penyakit, jadi tiap orang pun kamar dietnya lain-lain gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, diet itu banyak kan, apalagi yang viral-viral sekarang teman-teman. Jadi cobalah perhatikan kesehatan teman-teman. Yang saya tahu nih, diet itu terkenal ada yang rendah karbohidrat. Memang apalagi untuk usia lanjut, karbohidrat itu jangan terlalu banyak. Iya kan, aktivitas orang udah usia lanjut itu nggak terlalu banyak teman-teman ya. Tetapi teman-teman, penelitian membuktikan karbohidrat yang rendah di bawah 30%, atau ya sekitar 30 atau 23 ya, ya sekitar 30% ke bawah, kalau dilakukan bertahun-tahun, itu berisiko tinggi teman-teman, berisiko tinggi terhadap kesehatan teman-teman. Itu penelitiannya begitu. Kemudian teman-teman, ada juga diet yang makan lemak. Secara logika aja deh teman-teman, gak usah lihat penelitian.
ya otomatis kolesterol teman-teman akan tinggi, masalah kesehatan ya kan. Atau teman-teman banyak banget protein, cek ginjal teman-teman gitu katanya ya, hati-hati ya kan. Nah teman-teman, yang jelas kalau kita mau melakukan diet itu pertama teman-teman harus cek darah, itu yang paling penting. Nah kemudian teman-teman harus menentukan apa namanya kebutuhan teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah kalau di kita teman-teman, kita nih saya adalah mantan ikutan programnya, misalnya kayak sekarang kita bikin program diet online bulanan di grup WA. Seru teman-teman, sebenarnya yang paling saya suka dari program ini adalah bahwa kita nggak diet sembarangan ngasal-ngasal. Jadi diet ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kita. Nah diet ini berbasiskan pemenuhan kelengkapan yang seimbang nutrisi kita, makro, mikro, fito, dan aktif, dibimbing, dimentor. Udah begitu tiap hari teman-teman bisa masak. Ada resep-resepnya, sering saya upload kan tuh resep-resepnya, ada sate, ada sandwich, ada fettuccine, bakso. Jadi nggak usah takut ya teman-teman ya. Dan efek sampingnya adalah lebih fit, ada pasti efek samping, dan lebih dapat badan ideal, itu efek sampingnya teman-teman. Nah kalau teman-teman tertarik ya udah gitu dipandu dan apa namanya ada reward pastinya, karena gini teman-teman, untuk umumnya manusia kita perlu sebenarnya support teman-teman. Itu berulang-ulang saya bilang, jarang sekali orang yang mampu otomatis mengalahkan dirinya sendiri dalam kondisi yang apa namanya kondisi yang sekarang berubah gitu. Merubah habit itu bukan pekerjaan mudah. Coba teman-teman punya kebiasaan, sesuatu kebiasaan yang udah berpuluh-puluh tahun, teman-teman rubah otomatis seperti merubah telapak tangan. Susah teman. Tanya orang yang merokok dan bagaimana caranya supaya lepas dari rokok. Susah. Begitu juga teman-teman, diet itu kenapa susah dan kenapa orang itu gagal-gagal terus. Salah satunya gitu, karena mereka nggak sadar bahwa merubah satu kebiasaan itu nggak mudah. Karena diet ini sebenarnya bukan menurunkan berat badan akhir, tapi merubah kebiasaan. Kebiasaan, kalau kita sudah rubah kebiasaan kita yang menyebabkan kondisi badan kita seperti ini menjadi sesuatu kondisi yang ditargetkan dengan diet itu, teman-teman ya, dengan sendirinya badan ideal teman-teman akan tercapai. Teman-teman dapat fit gitu ya. Jadi teman-teman saya saranin nggak usah lah macam-macam. Yang beresiko apalagi pakai suplemen atau pil-pil pelangsing kalau nggak dalam pengawasan dokter. Jadi lebih baik dalam pengawasan dokter atau pada ahlinya teman-teman. Oke, kalau teman-teman berminat nanti japri saya aja ya, dietnya seru ya kan, tanya, testimoninya juga bagus-bagus teman-teman ya kan. Jadi hampir 90,99% berhasil, yang nggak berhasil nggak mau gitu. Oke, salam sehat, sampai ketemu di kelas.